Listeners, bagi para pendengar yang sering pulang dan pergi menggunakan transportasi, khususnya transportasi darat, pasti akan merapat ke terminal, agen atau perwakilan perusahaan otobus terdekat dari kediaman MG Listeners. Tapi tahukah MG Listeners, terkadang terminal bayangan dapat menyebabkan kemacetan di titik-titik pemberangkatan maupun kedatangan. Banyak alasan penumpang yang dekat dari kediaman, walaupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan terminal resmi seperti Terminal Kampung Rambutan dan Terminal Terpadu Pulau Gebang di Jakarta Timur, lalu Terminal Tanjung Priok di Jakarta Utara, Terminal Kalideres di Jakarta Barat. Bagaimana di Jakarta Selatan sendiri? Adakah terminal yang resmi? Lalu apa kendalanya sehingga terminal bayangan masih saja menjadi prioritas para penumpang? Apakah alasan dekat dari kediaman sehingga terminal bayangan tetap menjadi favorit para pengelaju atau ada alasan lain? Saat ini saya sudah terhubung dengan Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dishub DKI Jakarta, Bapak Masdes Arufi, dan Pakar Tata Kota dan Transportasi, Bapak Yayat Supriyatna. Selamat pagi Pak Masdes dan juga Kang Yayat, salam sehat. Selamat pagi Pak Reza. Baik. Selamat pagi Mas Reza. Baik, sehat semua ya Pak? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Baik, saya ingin tanya dulu ke Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dishub DKI Jakarta, Pak Masdes. Mengapa terminal bayangan Pondok Pinang harus tutup operasionalnya Pak? Sedangkan kan kita tahu terminal Lebak Bulus sudah menjadi depo MRT dan pengganti terminal Lebak Bulus jauh sebenarnya dari jangkauan warga yang bermukim di wilayah Jakarta Selatan. Apa tanggapan dari pemerintah saat ini Pak Masdes? Iya, baik Mas Reza dan para pendengar sekalian. Dapat kami informasikan bahwa sebenarnya peruntukannya yang kita sebut tadi terminal bukan terminal Pondok Pinang ya, cuman masyarakat atau karena fungsinya difungsikan sebagai tempat naik turun, jadi seolah seperti fungsi terminal, tapi secara definisi bukan terminal ya. Nah, jadi di situ kan banyak terdapat agen-agen penjualan tiket bus itu, perjalanan antar kota provinsi. Nah, pertama kita sudah kemarin kan peninjauan ke lapangan. Pertama para PO itu tidak atau belum dapat menunjukkan bukti bahwa mereka telah memiliki izin agen tiket bus. Nah, sehingga kita duga itu kegiatannya ilegal. Oleh karena kemarin kita turun bersama rekan-rekan Satpol PP untuk melakukan inspeksi ke lapangan. Nah, karena secara ketentuannya harusnya agen-agen tiket bus itu pun harus memiliki izin. Gitu. Nah, mereka kemarin belum dapat menunjukkan izin itu. Kita beri waktu 1 minggu sampai dengan hari Rabu yang akan datang. Mereka berjanji akan menunjukkan izin itu. Mungkin alasannya dipegang pimpinannya atau di kantor pusat dan sebagainya. Tapi inspeksi yang kemarin kita lakukan itu mereka tidak ada satupun yang bisa menunjukkan perizinan kegiatannya. Baik. Demikian maksudnya. Jadi Pondok Pinang ini disebutnya apa nih Pak? Apakah terminal bayangan atau apa nih Pak sebenarnya? Kalau secara definisi bukan terminal, cuman fungsinya saja seolah masyarakat lebih gampangnya menyebut terminal. Ya. Jadi sebenarnya dia hanya deretan loket agen tiket bus ya. Nah, sehingga sebenarnya kegiatan busnya harusnya kedatangannya itu tetap harus di terminal. Kedatangan dan keberangkatan bus atau terminal mereka, kalaupun dapat menunjukkan izinnya hanya agen menjual tiket bus, bukan untuk pemberangkatan penumpang dari tempat tersebut. Jadi nanti akan ditutup secara total begitu ya Pak? Apakah akan dipindahkan atau seperti apa Pak? Kalau mereka tidak dapat menunjukkan izin sesuai ketentuan sampai dengan waktu yang kemarin kita sepakati, waktu peninjauan hari Kamis minggu yang lalu, ya nanti bersama rekan-rekan Satpol PP, karena melanggar Perda juga, karena dalam Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, Perda Tibung ya, Perda DKI, ya, hal tersebut juga tidak diizinkan, tidak dibenarkan jika melakukan kegiatan usaha seperti tersebut yang tidak ada izinnya. Jadi memang bisa mengarah kepada untuk penghentian operasional kegiatan
penjualan tiket atau keberangkatan bus-bus dari tempat tersebut. Oke. Nah, kabarnya nih terminal Pondok Cabe disarankan Pemprov DKI bagi pengelaju di wilayah Jakarta Selatan ini untuk sebagai alternatifnya. Apakah ini tidak Ya. kejauhan Pak sebenarnya bagi warga Jakarta Selatan? Ya, untuk terminal Pondok Cabe memang secara wilayah administrasi sudah berada di luar DKI ya, persisnya dia masuk sudah Tangerang Selatan ya Mas ya. Oke. Nah, kemarin waktu kita peninjauan lapangan yang sebelumnya juga sudah bersama BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, karena ini udah lintas batas ya. Jadi memang penyelenggara pengelolaan transportasi untuk skupnya yang wilayah administrasi itu Jabodetabek, kita dikoordinasikan oleh BPTJ di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, kemarin itu juga menjadi satu alternatif solusi untuk ada keberangkatannya. Sebenarnya terminalnya sudah berfungsi kan Pondok Cabe itu. Justru ini saling terkait. Kalau di mana terminal resmi yang sudah ditetapkan pemerintah seperti tadi, kalau di Jakarta seperti tadi di awal Mas Reza itu kan ada Rambutan, Kalideres, Pulau Gebang dan seterusnya. Ya. Nah di dekat situ ada juga yang punya rekan pemerintah kota sekitar, itu Pondok Cabe kan dari Tangsel. Nah, terminal ini justru berkurang tidak optimal karena ada sejumlah titik juga yang menjadi fungsi dan tanda petik sekitar terminal. Nah, dulu kita pernah coba adakan feeder dari Pondok Cabe ke kawasan Lebak Bulus tersebut dengan maksud tadi untuk mengantarkan masyarakat ini tetap keberangkatannya dari terminal. Kita bukan membatasi, bukan melarang pergerakannya, tapi kita ingin mengatur agar sesuai peruntukannya. Oke. Terminalnya, demikian. Baik, saya ke Kang Yayat. Kang Yayat, ini Iya. Pondok Pinang artinya memang bukan sebagai terminal ya, tapi memang banyak digunakan oleh masyarakat untuk naik turun bus begitu. Ini akan ditutup operasionalnya pertanggal 29 Juni. Ada tanggapan Kang terkait dengan hal ini? Justru saya mempertanyakan, di sini kan pertanyaan paling menarik adalah pertama status. Kalau terminal setuju saya dengan Pak Mas Des. Terminal itu kan ada tipe A, tipe B, tipe C. Di Pondok Pinang itu bukan terminal, tapi apakah disebut pangkalan? Cuman pertanyaan yang paling menarik adalah penutupan atau pembongkaran. Karena yang kita lihat fakta di lapangan kan munculnya semacam kios-kios penjualan tiket. Ya. Nah, di situ kan tadi Pak Mas Des mengatakan ditanyakan dulu apa punya izin formal atau tidak. Kalau punya izin formal berarti tidak jadi pembongkaran, fungsinya tetap. Karena sampai sekarang pun kan statusnya tidak jelas. Ketika bus antar kota, antar provinsi tidak punya pengganti sampai sekarang karena Lebak Bulus sudah dibongkar, Ya. maka itu menjadi seperti pangkalan dalam tanda kutip terminal bayangan. Betul, karena belum ada pengganti. Sebetulnya kalau dilihat dari Perda ketertiban. Nah, justru yang menjadi pertanyaan kalau kita menertibkan harusnya ada jelas dulu dong di mana ditetapkan sebagai pangkalan atau hub atau transit bagi bus-bus antar kota, antar provinsi. Kalau halte Transjakarta ada jelas di sana. Tapi sebetulnya ini tidak ada yang ditutup kok. Karena kalau penutupan kan berarti ada fungsi yang dihilangkan. Yang ada adalah kalimatnya menurut saya adalah penertiban. Kalau tadi statusnya bahwa PO itu punya izin dari operator resminya, ya artinya di situ kios-kios itu tidak jadi bongkar. Nah, pertanyaan paling menarik, kalau tidak jadi dibongkar, apakah nanti akan dibuat menjadi kios permanen atau tidak? Nah, ini kan tanda kutip dalam konteks diskresi. Tidak ada izin, tetapi ketika ada status dari PO bahwa dia agen resmi, otomatis berarti bus-bus antar kota boleh menurunkan dan menaikkan penumpang di situ. Nah, ini kan tidak boleh dalam posisi andilau kan antara dilema sama kegalauan kita. Penumpang, bus perlu untuk naik turun penumpang. Sementara status tempatnya hanya pada status penertiban kios-kios PO. Nah, ini perlu ketegasan. Kalau misalnya memang kios-kios PO itu diizinkan, nah oke, berarti mereka harus sudah punya resmi. Tapi kalau tidak izinkan dan kemudian dibongkar, so what gitu loh. Siapa yang bertanggung jawab terhadap tempat itu?
Karena tempat itu kan harusnya jelas, apakah tempatnya tanggung jawab dari provinsi, atau tanggung jawabnya Sudin, atau siapa, atau dikelola oleh suatu organisasi yang tidak jelas tentang statusnya itu. Karena sekali lagi masyarakat butuh tempat, tetapi status tempatnya itu yang sampai sekarang belum mendapatkan kepastian, baik secara tata ruang, penetapan lokasinya, maupun status yang jelas. Karena ketika Lebak Bulus hilang, kita kehilangan semuanya. Jadi muncullah langkah-langkah darurat yang lama-lama muncul seperti sesuatu yang diizinkan. Kira-kira begitu. Oke. Pak Masdes mungkin ada tanggapan, untuk Kang Yayat. Tadi sebenarnya ditanyakan oleh Kang Yayat adalah pertanyaan besarnya adalah sebenarnya peruntukannya untuk apa. Dan ini kan 2 hari menjelang penutupan ya, kalau tidak salah hari Rabu nanti tanggal 29 Juni. Sosialisasinya sejauh apa Pak Masdes, dan memang apakah ada yang berizin operasionalnya di sana atau seperti apa Pak gambarannya? Iya, pertama kita tegaskan kembali bahwa sebenarnya izin agen tiket bus dengan kedatangan dan keberangkatan busnya itu 2 hal yang berbeda. Jadi pertama, kegiatan agen tiket bus itu dia harus berizin, ada izinnya. Kemudian kalaupun mereka memiliki izin, yang notabene kemarin itu belum ada satupun yang bisa menunjukkan ada alasan yang bisa di kantor pusat dan sebagainya, tapi intinya belum ada. Tapi jadi kalaupun misalkan besok mereka hari Rabu itu dapat menunjukkan bahwa mereka adalah agen resmi dari PO-nya masing-masing dan sudah ada izinnya dari PTSP kami, masuk ke hal kedua, tetap keberangkatan dan kedatangan bisnya memang tidak diperkenankan. Hal tersebut sudah diatur di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 15 tahun 2019. Jadi memang 2 hal yang berbeda. Satu, agen itu harus berizin. Kedua, ditegaskan itu di pasal 93-nya agen itu tidak untuk keberangkatan dan kedatangan bus. Jadi mereka hanya diizinkan hanya loket menjual tiket, tapi bus-busnya tetap berangkat dari terminal yang sudah terminal ditetapkan pemerintah seperti yang tadi kita sebutkan, apakah Pondok Cabe, apakah Rambutan dan lain-lain. Demikian, Mbak. Oke, bagaimana Kang Yayat? Ini harusnya tegas loh. Kalau di situ statusnya ada loket, tentu penumpang bertanya, kami beli loket sebetulnya dengan online aja udah selesai gitu kan. Tapi kalau disediakan tempat untuk jual loket, tentu orang bertanya, Pak, di mana kami berangkat dan bagaimana gitu kan. Nah selama ini kan prakteknya sudah terjadi, bahwa naik turun penumpang di situ dan muncullah akhirnya loket. Dalam konteks pelayanan publik kan tidak, kalau online tiket boleh di mana saja dibeli, artinya kan secara resmi. Kebetulan karena terus terang aja ini karena melayani antar kota, antar provinsi, karena saya ingat banget di Lebak Bulus itu dulu penjualan tiket juga ada di situ. Nah ketika dihilangkan, orang kan bertanya di mana mau berangkat. Nah akhirnya muncullah di Pondok Pinang dan kemudian muncullah pelayanan loket. Sekarang kalau izin loketnya dikeluarkan, tentu orang tanya, busnya kemana? Mendingan mereka pergi ke Kampung Rambutan, atau mereka pergi ke Pondok Cabe. Jadi ngapain ada loket di situ kalau nggak ada bus? Mendingan kalau ditutup. Jadi tidak ada persoalan di situnya. Kalau loket kan boleh di mana saja. Cuman kalau memang tidak diizinkan di situ, suruh saja antar kota ke Kampung Rambutan atau antar kota ke Pondok Cabe. Jadi kan jelas ya hitam putih ya. Jangan sampai nanti loketnya boleh ada di sini. Terus busnya di mana? Ya, tentu mereka bertanya, mendingan mereka ke Kampung Rambutan. Jadi tidak boleh ambigu ya dalam konteks seperti ini. Karena kita harus hitam putih lah kepada masyarakat. Jadi masyarakat tahu apakah Pondok Pinang itu resmi terminal, bukan terminal ya. Pangkalan atau status sebagai hub saja. Kalau tidak diizinkan selama ini, mereka akan turun naik di situ juga. Ini perlu ketegasan loh Pak. Mohon maaf kalau saya agak sedikit lebih fokus kepada persoalan status tempatnya begitu. Terima kasih. Oke. Tadi kalau menurut Pak Masdes ya tanggal 29 Juni akan dicek lagi izinnya seperti apa. Kalau ada yang punya izin akhirnya akan tetap beroperasi di situ ya Pak Masdes ya? Loketnya Pak, tapi bisnya. Jadi kalau terhadap bis sebenarnya kita
terus berkelanjutan menertibkan kalau bisnya. Jadi pada saat mereka keluar dari area, ya katakanlah tadi pangkalan misalnya gitu ya, kita tidak punya terminal. Dari pangkalan tempat mereka bertemu di situ, mereka keluar dari area itu, kita melakukan penilangan dan atau stop operasi bus. Jika didapati sekalian, dia misalkan tidak memenuhi persyaratan teknis yang legal. Jadi kalau penindakan terhadap bisnya, itu tetap kita lakukan. Oleh karena kemarin kita entry point-nya bersama rekan Satpol PP karena mereka dalam proses untuk menertibkan kegiatan usaha loket-loketnya. Kalau kegiatan penertiban bisnya ini tidak ada loketnya, itu tetap menjadi tugas kami Dinas Perhubungan untuk penertiban keberangkatan dan kedatangan bisnya. Dan untuk informasi saja bahwa memang tanahnya ini setelah kami kemarin inspeksi ke lapangan, tanahnya ini milik perorangan. Jadi loket itu menyewa kepada satu pemilik perorangan. Tanahnya bukan punya Pemprov DKI. Pak Mas, sebentar saya potong. Kejadian ini banyak di tempat-tempat lain, Pak. Kebetulan saya di Kota Bogor itu ya, saya melihat ada hal yang mirip dengan status di Pondok Pinang ini. Saya dengan Pak Dirjen Perhubungan Darat sempat di sekitar Ciawi. Kelihatannya masyarakat butuh terminal. Kemudian ada warga yang menyediakan tanahnya untuk disewakan kepada PO-PO. Muncullah seperti terminal bayangan. Nah, statusnya kan kalau ditutup, pemerintah belum mampu menyediakan penggantinya. Kalau ditutup juga punya masalah baru. Jadi ibaratnya ini sebetulnya hanya status penyewaan tempat, ya, terkait tentang loketnya, oke. Tetapi kalau untuk tidak sampai melarang penumpang naik turun, agak repot juga ya, karena destinasi dari suatu perjalanan pasti ada titik akhirnya gitu kan, dan disitulah penumpang turun, dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat selama tidak ada terminal Lebak Bulus itu orang punya bayangan saya akan turun di Pondok Pinang. Kalau tidak ada ya untuk wilayah DKI di wilayah selatan kita tidak punya hub lah untuk berpindah antar moda, apalagi di situ juga sudah ada halte Transjakarta. Jadi orang sudah punya bayangan, saya punya tujuan akhir adalah Pondok Pinang. Kira-kira begitu. Iya, izin Pak Yat, ini sekalian update juga. Silakan Pak Mas. Waktu kita peninjauan bersama dengan Kementerian Perhubungan dalam hal ini BPTJ, memang kemarin dibuka alternatif. Walaupun secara perda DKI tata ruangnya itu bukan untuk terminal atau di tipe A khususnya, tapi kemarin jajaran dari Kementerian Perhubungan membuka kemungkinan untuk ditinjau sebagai semacam titik transit gitu loh, titik transit. Agar tadi kebutuhan masyarakat itu tetap bisa ada kegiatan naik turun penumpang di situ, tapi dia statusnya bukan terminal. Nah, ini tengah kita bahas bersama dengan BPTD khususnya dan Kementerian Perhubungan untuk harmonisasi regulasi pelaksanaannya. Karena kalau memang secara terteranya sekarang ini sebagai yang saya sampaikan di Permen Hub 15-nya, memang tidak boleh ada kegiatan naik turun penumpang sebagai sebagai terminal sebagaimana standarnya. Tapi kemarin diusulkan, kebetulan Pak Direktur Angkutan kemarin di BPT juga ikut turun bersama kami membuka wacana itu. Artinya kita coba juga mengakomodir ruang untuk kemudahan masyarakat. Tapi tetap dari segi regulasinya, tertib administrasinya terpenuhi gitu. Kalau sekarang memang seperti mereka tidak mengikuti prosedur juga sebagaimana mestinya yang diregulasi oleh Pemda DKI. Demikian gitu Pak. Iya. Baik, Kang Yayat dan Pak Masdes, tahan dulu. MG Listeners, kita akan menanggapi bersama rekaman suara via WhatsApp ya dari MG Radio, dari para pendengar di 0811936299 terkait dengan hal ini. Dengan Alfian, silakan Mas Alfian. Selamat pagi MG Radio, perkenalkan nama saya Alfiansah. Kebetulan saya stay di Jakarta Selatan. Sebenarnya kalau semisal itu nanti ditutup gitu, itu nasib kita yang sebagai pengguna transportasi umum ke luar DKI, maksudnya ke Jawa Tengah ataupun ke Jawa Timur itu gimana gitu loh.
kalaupun semisal nanti ditutup. Nah, saran saya mending itu diperbaikin aja tuh terminal yang di Pasar Jumat yang deket MRT sama deket halte Transjakarta gitu. Kalau saya pribadi kalau ke ke Kampung Rambutan bahkan ke mana? Ke Pulau Gebang itu saya rasa kejauhan gitu loh. Belum lagi naik busway kalau yang macet, gitu, nggak macet seperti itu. Demikian saran saya. Terima kasih MG Radio. Baik, Pak Masdes mungkin bisa langsung jawab ini terkait respon dari masyarakat terminal di Pasar Jumat kalau bisa diperbaiki begitu, direvitalisasi atau seperti apa begitu agar memudahkan dan memberikan rasa nyaman lagi bagi para pengguna kendaraan bus. Bagaimana Pak Masdes menanggapi hal itu? Iya, tentu kami terima kasih atas masukannya. Memang dulu salah satu desainnya adalah begitu terminal Lebak Bulus itu tergantikan dengan stasiun MRT, sehingga di situ ada terminal dalam kota atau untuk tempat transit yang sekarang posisinya itu menjadi tempat park and ride di bawah tempat langsirnya kereta MRT. Nah, namun memang belum terrealisasi karena dulu masih ada pembahasan dengan pihak MRT-nya. Namun demikian, memang kami melihat kalau yang versi di ke simpang Pasar Jumat atau di bawah tempat langsir itu kan memang dikelola pemerintah dan asetnya pun di bawah Pemda DKI. Itu lebih memungkinkan untuk dilakukan penanganan lah. Okay. Tapi kalau di terminal Pondok Pinang, di pangkalan Pondok Pinang yang sekarang tadi kita bahas itu memang lahannya pun milik perorangan dan mereka hanya ada transaksi seperti sewa lahan saja gitu dengan PO itu tanpa melibatkan pemerintah, sehingga kita juga belum ada entry point untuk nata ke situ kecuali regulasinya hanya penertiban. Nah, kembali asal masukannya kami terima kasih. Oke, tadi Kang Yayat sempat kasih masukan juga ya bagaimana jika penumpang ini beli tiketnya ya online saja, karena kan kalau kita lihat di terminal resmi pun banyak juga calo yang masih berseliweran begitu. Ini kan sehingga menjadi alasan buat penumpang enggan ke terminal resmi, lebih memilih terminal bayangan. Bagaimana Pak Masdes menanggapi hal tersebut tadi dari masukan Kang Yayat? Ya, kami sebelum mengenai hal calonnya, kami juga sudah pernah siapkan layanan untuk mengantar ke dari area tadi Lebak Bulus dalam hal ini apakah titik Pondok Pinang tadi ke terminal tipe A-nya ke Rambutan kita siapkan feeder Jakarta. Bahkan dulu pernah ada feeder dari Pondok Cabe ke kawasan Lebak Bulus. Intinya sebenarnya ada langkah-langkah agar masyarakat kan tidak mati langkah lah gitu. Ada angkutan yang mengantarkan dia dari dan ke titik terdekatnya ke terminal utamanya. Nah, mengenai masih adanya calo-calo terminal, kami persilakan saja Pak dilaporkan kepada pengelola terminal setempat untuk ditindaklanjuti, atau bahkan sekarang kan kita sudah masuk ke kanal pengaduannya yang disediakan oleh Pemprov DKI melalui CRM atau di Twitternya di kanal medsos lainnya. Karena itu pasti menjadi poin kalau tidak ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait, katakanlah di sub, pasti kami juga itu mempengaruhi kinerja penilaian pada jajaran di sub sendiri. Akhirnya ada track record, ada di status merah lah kalau belum ditindaklanjuti. Oke. Jadi silakan masyarakat jika menemukan hal demikian, hal yang tidak dibenarkan seperti hal tersebut dilaporkan ke pemerintahan, baik laporkan langsung ke kantor terminal, pengelola terminal maupun melalui kanal-kanal media sosial untuk kita tindak lanjuti, Mas. Baik, terakhir Kang Yayat, mungkin harapannya Kang Yayat ini untuk Dishub DKI Jakarta agar juga keamanan dan juga kenyamanan para penumpang bisa terjamin dan kejadian mungkin seperti ini banyaknya terminal bayangan juga yang muncul begitu agar tidak terulang lagi ke depan. Seperti apa nih Kang Yayat? Ini maaf Pak Masdes ya, boleh saya kasih saran ya? Ya, silakan Pak Yayat. Pertama begini, kalau untuk di Pondok Pinang itu statusnya bukan terminal. Kita tidak bisa mengintervensi karena pengelolaannya oleh tanah private, tanah swasta. Dia kebetulan bisa kita apresiasi karena ada yang mau memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Nah, mungkin yang menarik adalah
mungkin di Sub bisa kerjasama dengan BPTJ dalam konteks bisa mengintervensi untuk menetapkan salah satu fungsi kewenangan BPTJ untuk menetapkan simpul pelayanan antar kota, antar provinsi di wilayah selatan Jakarta. Saya sependapat kalau ke Pondok Cabe terlalu jauh. Jadi dalam hal ini kan kalau DKI ini sebetulnya sangat istimewa ya, karena terminal tipe A-nya masih dikelola oleh provinsi. Nah kalau di tempat lain kan oleh BPTJ. Karena ini terkait tentang kewenangan BPTJ dalam konteks pelayanan antar kota, antar provinsi, tinggal bagaimana kolaborasi nanti antara Pemprov DKI dengan BPTJ untuk menetapkan status yang jelas. Karena terminal Bayangan ini tidak bisa ditetapkan menjadi terminal dia. Karena status hukum dan secara tata ruang tidak sah. Paling cocok memang transit saja, kemudian tempat loket tanpa mengizinkan adanya naik turun penumpang. Kalau kita biarkan ya akhirnya seperti ini saja. Jadi untuk status terminal Bayangan itu lebih bagus memang sekedar untuk transit saja tanpa naik turun penumpang, kemudian dilanjutkan ke terminal resminya saja. Oke, itu aja. Baik, seperti itu masukan dari Kang Yayat, Pak Masdes. Ya, pendapat demikian Pak. Baik, semoga kita harapkan sistem transportasi untuk DKI Jakarta yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bapak Masdes dan Kang Yayat atas waktunya ini. Bersama kami berbincang. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada para pendengar. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas.